Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali dalam Kabar Petang edisi Senin 13 Februari 2023. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. PT Sai Apparel Industries atau SAI Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mulai membayar upah lembur ribuan pekerja untuk periode sebulan buntut video protes Erma Octavia 30 tahun, salah seorang buruh pabrik garment tersebut. Sementara sisa jatah lembur periode lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Jadi kemarin tanggal 7 Februari sudah dibayarkan lembur bulan Januari 2023 kepada 2.415 tenaga kerja dengan total pembayaran sekitar 350 juta, termasuk Erma. Ungkap Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Trans Jawa Tengah, Mumpuniati saat dihubungi melalui ponsel Jumat 10 Februari 2023. Menurut Mumpuniati, PT SAI Grobogan saat ini masih berproses melakukan audit menyoal hak lembur pekerja yang belum terbayarkan. Apa sebenarnya hak karyawan jika kerja overtime? Mengapa masalah tidak terpenuhinya hak pekerja masih sering kali terjadi? Bagaimana jika pengusaha atau perusahaan tidak membayar upah lembur? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Humas Aliansi Buruh Indonesia, Bung Nanang. Kita sapa terlebih dahulu Bung Nanang Setiawan. Assalamualaikum Bung Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung Nanang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bung, terkait video viral ini, salah satu buruh di PTSI Grobogan. Nah, dunia ketenaga kerjaan Indonesia kembali diguncang dengan masalah pemenuhan hak pekerja. Terkini tadi PT SAI di Grobogan menjadi bulan-bulanan karena tidak membayar lembur para pekerjanya. Kasus tersebut viral setelah salah seorang pekerja mengunggah video pelanggaran tersebut ke media sosial. Apa sebenarnya hak karyawan jika kerja overtime, Bung Nang? Ya, jadi menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, seorang karyawan yang bekerja lebih dari 8 jam sehari, maka dia berhak mendapatkan upah lembur. Jadi rumus dari upah lembur itu sudah diatur oleh Disnaker Trans. Ya, ini untuk lembur jam pertama, ya, jadi 2 jam kali 1,5 dikalikan 1/173 kali gaji pokok. Ya, kalau saudari kita, yaitu saudari Erma dan teman-temannya itu, saya lihat gaji pokok mereka di Grobogan itu, ya, jadi di Grobogan, di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, gaji pokok di sana itu 1.894.032 rupiah. Maka jika menggunakan rumus tadi, yaitu 2 kali 1,5 kali 1/173, kemudian dikalikan dengan gaji pokok, maka saudari Erma dan kawan-kawan itu semestinya mendapatkan, ya, upah lembur per jamnya itu 32.844 rupiah. Ya, tinggal ngalikan saja. Kalau misalnya dia tiap hari lembur 2 jam gitu, 32.800 dikali hari kerja. Ya, karena kan dalam 1 bulan hari kerjanya itu ada yang 20, ada yang 21 gitu ya, tergantung jumlah jumlah hari dalam 1 bulan. Maka per bulannya semestinya, ya, ini kita anggap saja tiap hari mereka lembur gitu ya.
per bulannya mereka harusnya menerima sekitar 32.000 kali 20. Maaf, sekitar 64.000, maaf, 640.000 rupiah. Ya, 640.000 rupiah. Itu belum dibayar mulai bulan Oktober, November, Oktober, November, Desember. Jadi 640 dikalikan 3 bulan itu. Jadi mereka harusnya menerima sekitar 600 kali 40 kali 3 sekitar 1.920.000 per karyawan. Itu kalau memang terhitung sampai bulan Desember ya. Karena itu ini menjadi sebuah catatan untuk kesekian kalinya terkait dengan problem perburuan yang menimpa para karyawan kita, terutama untuk permasalahan upah lembur. Dan fakta di lapangan banyak yang bahkan tidak mendapatkan upah lembur sebagaimana peraturan dari Disnaker Trans gitu ya. Nah, jadi demikian seorang karyawan jika dia harus kerja overtime gitu, Bung Anggi. Baik, Bung Nanang. Mengapa kejadian ini tuh terus berulang gitu, Bung? Pelanggaran seperti ini terus bagaimana jika pengusaha atau perusahaan tidak membayar upah lembur tersebut, Bung Nanang? Ya, kenapa seringkali terjadi banyak faktor ya. Banyak faktor. Yang pertama mungkin ketidakpahaman dari pengusaha dan buruh atas kewajiban membayarkan upah lembur dan bagi pekerja mungkin dia tidak paham bagaimana untuk menuntut gitu ya. Bagaimana untuk bagaimana untuk menghitung begitu. Nah, kebetulan saya dulu juga kerja di perusahaan sebagai karyawan produksi. Jadi memang harus ada serikat pekerja di situ. Harus ada aspirasi yang disuarakan. Intinya berani bersuara. Kalau kita diam ya selamanya nggak akan dapat apa-apa. Selamanya akan terus tertindas. Nah, kita juga harus bisa both side, melihat dari dua sisi, dari pengusahanya. Banyak sekali faktor kenapa mereka tidak bayar upah lembur karyawan. Mungkin karena produksi, karena mereka terbentur hutang, mereka terbentur dengan pungutan yang harus mereka setor kepada penguasa, ya, pemerintah. Banyak faktor. Karena itu kan faktor komunikasi itu harus dijalin dengan baik antara pengusaha dengan pekerja. Ya. Dalam sistem Islam, hubungan antara pengusaha dan pekerja itu sama, setara. Jadi seperti sahabat. Nah, dan hubungan seperti ini sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, hubungan dua orang yang sedang berakad. Jadi pengusaha ketika dia membuka sebuah usaha, dia sedang beribadah kepada Allah. Demikian juga seorang pekerja ketika dia bekerja, maka jangan hanya bekerja saja, tetapi dia harus melihat bahwa bekerja itu adalah sebuah ibadah, sehingga tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, ya, terutama sholat 5 waktu, apapun alasannya, gitu. Sehingga insya Allah ketika pengusaha maupun pekerja sama-sama berada di dalam koridor syariat, insya Allah yang terjadi adalah keridhaan Allah dan Allah akan berikan pertolongan dalam setiap permasalahan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja, gitu. Nah, banyak faktor ya, banyak faktor, dan sekali lagi ini adalah permasalahan klasik yang tentu saja harus kita pecahkan bersama. Dan sekali lagi intinya adalah komunikasi. Komunikasi dan banyak cari informasi. Toh tadi udah dibayar kan ya. Jadi Mbak Erma dan kawan-kawan sudah dibayar, itu perusahaan sudah keluar uang 350 juta. Nah, nanti sisanya menyusul. Jadi intinya komunikasi saja. Baik, Baik, Bung begitu Nanang. mungkin Bung Ya, Anggi. baik.
komunikasinya apa? Harus lewat media sosial dulu gitu ya, Bung. Viral baru dibayar gitu ya. Di mana Nah, itu kehadiran juga kan pemerintah? kita nggak Oh ya, Bung ya. Baik, Bung. Di ya mana kita letak juga nggak tahu. pemerintah saat Silakan silakan. terjadinya eh, kejadian seperti ini, seperti pemutusan kerja gitu kan, banyak buruh terpaksa kehilangan pekerja dalam waktu singkat gitu. Apa pemerintah abai terhadap nasib kaum buruh, Bung Nana? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Eh, Keterabaian pemerintah ini diwujudkan dengan disahkannya Perpu nomor 22 tahun 2022, yaitu Perpu Cipta Kerja. Ya. Yang mana Perpu ini bukan saja merugikan buruh, dan sekali lagi kalau sudah merugikan buruh berarti ini adalah keterabaian penguasa kepada para buruh. Tapi Perpu Cipta Kerja ini juga merugikan pengusaha. Ya, pengusaha selama ini dibebani dengan pungli, dibebani dengan pajak. Ini belum lagi mereka harus mikir bagaimana caranya membayar tagihan listrik. Ya, padahal dalam sistem Islam listrik itu harusnya gratis. Kalaupun bayar nggak semahal sekarang ini. Ya, apalagi nanti ada wacana kalau terjadi peralihan dari energi batu bara atau energi minyak bumi menuju energi listrik, nanti tarif listriknya akan dinaikkan 5 kali lipat. Wah, luar biasa ini. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah memang pemerintah harus sering turun ke lapangan. Dalam hal ini sudah diwakili oleh Disnaker Trans. Ya. Disnaker Trans selama ini memang sangat kooperatif ketika ada buruh yang mendatangi kantor mereka dan mengadukan perihal hak-hak mereka, hak para pekerja. Kok tahu? Iya, karena saya pernah mendatangi Disnaker Trans juga. Saya datangi kantornya, kemudian saya tanya-tanya terkait dengan kecelakaan kerja. Gitu. Dan sangat welcome sekali mereka besoknya ke perusahaan saya dan ya ngobrol banyak tentang dengan perusahaan. Uh, jadi itu dari sisi Disnaker Transnya. Tapi kita juga kan harus melihat dari segi sistem apa yang diterapkan di negeri ini, kan gitu. Kenapa? Karena yang melahirkan Perpu Cipta Kerja itu adalah sistem, ya, adalah sistem yang dijalankan oleh penguasa. Dan kita semuanya tahu bahwa rezim manapun yang berkuasa di negeri ini harus dapat restu dari Amerika Serikat dan konco-konconya. Harus dapat restu dari para kapitalis global. Sehingga dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja menjadi bukti nyata keterjajahan penguasa oleh kapitalisme global. Nah, begitu bangunan utuhnya. Baik, Bung. Berarti berikutnya banyak gitu ya, Bung, pelanggaran yang dilakukan perusahaan kepada buruh. Sebab buruh banyak yang di PHK, dirumahkan, dikurangi jam kerja. Buruh dengan status tersebut belum terpenuhi semua haknya, seperti pesangon dan upah. Apa langkah praktis dan pragmatis menjawab tantangan ini, Bung Nanang? Jadi banyak sekali permasalahan di dunia ketenaga kerjaan. Maka langkah praktis dan paradigmatis adalah dengan cara merubah mindset kita semua. Ya. Mindset berpikir para buruh, para pengusaha, terlebih lagi mindset para pengambil kebijakan di negeri ini, yaitu para penguasa. Bahwa sistem kapitalisme yang sekarang dibungkus rapi dengan mengatasnamakan demokrasi. Yang mana demokrasi itu oleh pencetusnya sendiri yaitu Plato dan Aristoteles. Itu hanyalah sistem diktator yang dibungkus dengan bungkus baru. Saat ini diterapkan di negeri ini, maka jangan heran ketika eh, kenangan memori masa lalu tentang pemerintahan-pemerintahan yang diktator itu terjadi di negeri ini. Apakah itu di Uni Soviet, apakah itu di zaman abad pertengahan atau the dark middle age di Eropa, itu kembali terjadi, yaitu berupa penindasan.
Dan hebatnya lagi penindasan itu saat ini dilakukan melalui perundang-undangan. Maka ketika masalah itu akarnya dari sistem, maka solusinya yaitu ganti sistem. Ya. Sekian tahun, mulai Indonesia merdeka sampai sekarang, buruh selalu tertindas. Ya. Bukan saja buruh, rakyat tertindas. Maka sangat aneh jika pengambil kebijakan negeri ini tidak melakukan perubahan sistem. Dan inilah yang disuarakan oleh rakyat Indonesia dan juga para buruh. Para buruh kita bisa lihat di televisi berapa kali mereka mendatangi istana negara. Ya, terakhir terkait dengan Perpu Cipta Kerja. Ya. Dan aspirasi mereka tidak didengarkan. Perpu itu tetap jalan, tidak dibatalkan. Nah, inilah bukti ketidakpedulian rezim saat ini kepada para buruh. Ya, kenapa mereka tidak peduli? Karena mereka adalah orang-orang yang atau rezim yang harus dapat restu dari kapitalisme global yang saat ini tengah dipimpin oleh Amerika Serikat, ya, Amerika Serikat sebagai penguasa global yang mana sesungguhnya Amerika Serikat saat ini sedang dalam posisi lemah. Mereka tidak sanggup melakukan perang dengan negara-negara yang menentang kebijakan mereka. Demikian juga China, posisi mereka melemah. Proyek obor mereka, One Belt One Road, hutang-hutang luar negeri mereka pada negara-negara asing, pada negara-negara di luar Cina, itu mulai mengalami stagnasi. Banyak negara-negara yang berhutang kepada Cina tidak mau bayar. Ya, sehingga ekonomi mereka juga seret. Nah, momen ini harus diambil oleh negara sekelas Indonesia, negara adidaya, ya, negara calon adidaya, calon superpower dunia, sekelas Indonesia. Sumber daya alamnya melimpah, kemudian sumber daya manusia juga melimpah. Kalau dibandingkan dengan Amerika, kita jauh lebih banyak. Ya, kita lebih banyak, kita lebih kuat, gitu. Jadi seperti itu. Maka yang harus terjadi adalah perubahan sistem. Sistem apakah itu? Maka disinilah kami dari Aliansi Buruh Indonesia menyerukan untuk segera kembali kepada sistem yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tertulis dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW sebagai sistem khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Ya. Ini pernah terbukti selama 13,5 abad menaungi dunia dengan kemakmuran termasuk para buruh. Tidak pernah ada tuh demo buruh kepada pemerintah di masa khilafah. Tidak ada. Ya, kenapa? Karena keadilan terwujud secara nyata. Demikian, Bung Anggi. Baik, Bung Nanang. Jadi solusi dari peliknya permasalahan buruh kita ini tadi ya, Bung, ganti sistem ya, Bung. Menjadi sistem yang bersumber dari Sang Maha Kuasa, Sang Maha Sempurna gitu, dari Allah SWT, yaitu syariat Islam. Baik, jazakallah Bung Nanang pada kesempatan kali ini berbincang kepada kita terkait isu buruh yang sedang viral ini. Mudah-mudahan Bung Nanang dan keluarga diberikan kesehatan dan kebaikan dalam setiap aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah Bung Nanang. Baik, demikian pemirsa. Ya, baik. Baik, pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen positif, kemudian share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.